Halo, nama saya Norikawati dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas 17 Agustus. Saya akan mempresentasikan esai yang saya tulis kemarin. Esai kemarin saya menulis judul Perjuangan Perempuan Mewujudkan Kesetaraan Gender Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia. Kenapa saya mengambil judul itu? Karena selama 75 tahun Indonesia merdeka, kesetaraan gender di Indonesia itu belum mampu teratasi dengan baik. Nah, beberapa penyebabnya diantaranya adalah masih kuatnya budaya patriarki yang ada di masyarakat Indonesia. Terus kemudian kurangnya dukungan pemerintah, interpretasi teks-teks keagamaan. Nah, tapi apakah itu semua menjadi penyebab kesetaraan gender di Indonesia belum mampu teratasi, belum mampu terimplementasikan dengan baik? Nah, oleh karena itu saya akan ingin membahas satu persatu. Nah, apa sih kesetaraan gender itu? Nah, kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan serta hak-hak sebagai manusia agar mampu berperan di dalam masyarakat, seperti dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, gitu, mendapatkan hak-hak yang sama. Nah, seperti yang salah satu nature itu bahwa perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh konstruksi sosial. Nah, oleh karena itu seringkali perempuan itu mendapatkan tindakan diskriminatif. Nah, fakta di depan kita bahwa kekerasan itu sering menimpa perempuan, dan bahkan menurut catatan tahunan Komnas Perempuan bahwa tahun 2018 sampai 2019 itu mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sekitar 14%. Oleh karena itu, nah, apakah semua itu kesetaraan gender di Indonesia belum mampu terrealisasi dengan baik? Nah, apakah itu menjadi faktor utama? Menurut saya itu bukan, karena faktor utama menurut saya adalah pola asuh di dalam keluarga itu sendiri. Pola asuh yang kurang tepat, yang membedakan peran atau tugas antara anak laki-laki dengan anak perempuan, itu menjadikan bias gender itu semakin kekal. Nah, kemudian yang kedua adalah penyebabnya kurangnya dukungan pemerintah. Nah, apakah hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk merealisasikan kesetaraan gender itu? Nah, pemerintah sudah mengeluarkan berbagai macam regulasi, bahkan dia pengaruh utama gender misalnya itu sudah menjadi rencana RJPMN itu 2005 sampai 2025. Nah, akan tetapi itu semua tidak akan mampu menciptakan kesetaraan gender tanpa itu diperlukan kerjasama dengan berbagai stakeholder dan yang mengutamakan inklusivitas. Tanpa adanya itu tidak akan terwujud. Jadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Nah, kemudian yang ketiga penyebabnya adalah interpretasi teks-teks keagamaan. Nah, itu adalah jadi sebagai ulama, sebagai tokoh agama, itu sudah semestinya memahami teks-teks agama itu tidak hanya dipahami secara literal saja, akan tetapi harus dimaknai dengan metodologi yang tepat. Tanpa itu tidak akan mampu akan menciptakan suatu doktrin yang merugikan salah satu pihak, terutama perempuan. Nah, salah satu ayat yang tertera misalnya, karena saya beragama Muslim, itu adalah di dalam Al-Quran, yaitu yang berbunyi ar-rijalu qawmuna 'ala nisa'i bima fadlullahi 'ala fadlullahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Artinya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian mereka wanita, dan karena mereka laki telah mendapatkan sebagian dari harta mereka. Kalau dimaknai secara literal, ayat tersebut mengatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin. Oleh karena itu harus ditaati baik perintahnya, baik perintah maksiat maupun perintah yang tidak maksiat. Nah, kalau
walaupun perintah maksiat harus ditaatin, tapi kan nggak seperti itu. Nah, ya jadi dengan metodologi yang tepat, maka ajaran agama itu kan bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, maka tidak akan terjadi paradok-paradok yang di masyarakat. Nah, oleh karena itu perjuangan gender tidaklah berarti tanpa peran dari semua pihak. Akses perempuan untuk menggapai mimpi yang sama dengan laki-laki tertutup oleh budaya yang sudah mendarah daging serta dihadang oleh para pembuat kebijakan. Nah, teks-teks agama dijadikan alat pembenaran atas kesewenangan yang menimpa kepada teks-teks agama dijadikan sebagai alat pembenaran atas kesewenangan mereka. Fondasi utama, fondasi keluarga, fondasi yang kokoh yang mampu memperkuat dan memperkuat memerangi ketidakadilan yang telah merajalela. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.